Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab musabab adanya bencana dan musibah adalah karena sudah tidak adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kampung kita, di rumah kita, di keluarga kita. Maka hadirkan selalu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, agar Allah menjauhkan kita dari segala bencana dan musibah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi tidak lagi bersahabat. Jagat raya sudah menampakkan bencana-bencananya, mulai dari banjir, gempa, debit air yang begitu deras, kemudian ada yang hujan es dan macam-macam, puting liung dan segala-galanya. Orang yang cerdas, beliau-beliau akan memikir, apa ini? Apakah memang semata-mata ini kejadiannya dengan kebetulan saja? Atau memang ada perintah dari Zat yang maha hebat untuk menggerakkan itu semuanya, agar supaya beliau-beliau yang memiliki kecerdasan berpikir bahwasanya ini adalah tanda Allah sayang kepada kita, sehingga kita harus memikir ini semuanya sebagai teguran halus, teguran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa sebab musababnya itu semuanya terjadi? Apa sebab musababnya itu semuanya terjadi? Maka kita kembali kepada apa yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya. Tentu kita memang sumber dari segala kejadian dan ibroh, segala keilmuan tentu ya Al-Quran. Jangan ngambil yang lainnya, tapi jangan ditukar Al-Quran jadi koran nanti. Wah, musibah ini. Memang walaupun di koran ada sekarang sudah bisa memprediksi cuaca. Cirebon ini nanti bagaimana, kemudian nanti Pemalang bagaimana, Brebes bagaimana. Tapi itu hanya semata-mata keilmuan secara dohir. Yang tahu hakikatnya itu semuanya adalah yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu hal ini harus benar-benar difahami, dicarikan solusi. Sebab musabab ini semuanya apa? Sebab musabab adalah karena memang Nabi Muhammad ini tidak ada pada diri kita. Nabi Muhammad ini belum terlahir ada di kampung kita. Nabi Muhammad belum terlahir ada di toko-toko kita. Nabi Muhammad belum terlahir ada di madrasah-madrasah kita. Nabi Muhammad belum terlahir ada di tempat kerja kita. Kita masih mengidolakan yang lain selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan kita harus kembali kepada firman-Nya Allah, karena disitulah segala solusi, segala jalan keluar terpecahnya dari segala masalah. Apa semuanya sebab musabab dari kehancuran yang oleh Allah ditampakkan di jagat raya ini, walaupun dengan kecil-kecil tapi mengganggu. Ini belum semuanya loh, belum semuanya. Baru digoncang gempa bumi di sebelah sini banjir. Ini baru hal-hal yang kecil ini. Gimana kalau Allah nanti mengompakkan semuanya, pasukan-pasukan Allah dari para malaikatnya, tentu nanti akan sangat dahsyat. Wa iyadu billah, mudah-mudahan kita terjauhkan dari itu semuanya. Apa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah kita ayo kembali kepada firman-Nya Allah, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak sekali-kali Allah akan mengadab satu kaum, wa anta fihim, jika engkau Muhammad ada pada mereka. Memang Nabi Muhammad jasadnya sudah wafat. Nabi Muhammad jasadnya sudah wafat. Tapi ingat, apakah kita lupa? Tidaklah kita membaca sholawat sekali, kecuali Allah mengembalikan roh Nabi Muhammad untuk menjawab salam kita. Artinya apa? Nabi Muhammad tetap ada jika kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Loh, kalau sudah Nabi Muhammad itu tetap ada di saat membaca sholawat kepada Rasulullah, maka saat itulah
bencana tidak akan muncul, bencana tidak akan datang karena ada Rasulullah. Wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum wa anta fihim jika engkau Muhammad ada pada mereka. Ayo kita hadirkan dong di pesantren kita sholawatnya yang benar, di toko-toko kita sholawatnya yang benar, di majelis-majelis kita, di pabrik-pabrik kita, di sawah-sawah kita, perkampungan kita, semuanya ayo baca sholawat yang benar. Makanya alhamdulillah para ulama itu kenapa kemana-mana majelisnya maulid. Majelis maulid kan banyak sholawat, majelis zikir, begitu juga dibaca sholawat. Kenapa? Ingin menghadirkan wa anta fihim, engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Loh, kalau sudah Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, Allah tidak akan menghukum kita. Karena sifatnya hamba itu, ya hamba namanya hamba banyak dosa. Yang ada dosa akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau ada Nabi Muhammad, nggak akan dihukum kita. Nah sekarang Nabi Muhammad kehadirannya menjadikan sebab jimat untuk tidak dihukum umatnya, untuk tidak dihukum itu kampung, untuk tidak dihukum itu perusahaan, untuk tidak dihukum itu seseorang. Lalu kenapa kita tidak mau mengamalkan itu? Maka ayo perbanyak kita membaca sholawat, menghadirkan selalu Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Kita hadirkan dengan perilakunya Nabi Muhammad senantiasa kita gambarkan. Anda yang jual beli sesuai jual belinya Nabi Muhammad. Anda yang hobi berbicara, tolong berbicara seperti bicaranya Nabi Muhammad. Anda yang kemana-mana atau mungkin Anda seorang suami, Anda seorang istri, Anda seorang ayah, Anda seorang anak, maka jadikan akhlaknya Nabi Muhammad selalu ada pada diri kita. Maka itu adalah buah atau makna dari wa anta fihim, engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menghadap. Maka apa yang saat ini terjadi itu adalah kelalaian kita yang mungkin kita jarang mengingat Nabi Muhammad, jarang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo mulai sekarang perbanyak kita menghadirkan Nabi Muhammad dengan sholawat yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab.